Tauhid rububiyah harus kita terapkan dalam kehidupan ini. Kita harus mentauhidkan Allah dalam rububiyah. Tapi tauhid ini saja tidak cukup. Tauhid ini saja tidak menjadikan seseorang muslim. Saya ulangi, tauhid rububiyah saja tidak bisa menjadikan seorang muslim. Dia harus digabungkan dengan tauhid-tauhid yang lain. Dia harus digabungkan dengan tauhid uluhiyah, harus digabungkan dengan tauhid asma was sifat. Kita harus melakukan semua bentuk tauhid ini agar menjadi seorang muslim yang sejati. Makanya orang ahlul kitab, yaitu mereka yang diberikan kitab Injil dan diberikan kitab Taurat. Mereka meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan alam semesta ini. Mereka meyakini bahwa Allah lah yang mengatur alam semesta ini. Allah yang memiliki alam semesta ini. Tapi kita katakan mereka kafir di saat ini. Setelah diutusnya Rasulullah SAW, mereka kafir. Kenapa? Karena mereka tidak mentauhidkan Allah dalam uluhiyahnya. Dan karena mereka mengingkari kenabian Nabi kita Muhammad SAW. Orang-orang yang ada di Makkah, di masyarakat Rasulullah SAW dulu, banyak dari mereka yang meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan alam semesta ini. Allah yang menguasai alam semesta ini. Allah yang memberikan rizki kepada mereka. Tapi karena mereka melakukan kesyirikan dalam uluhiyahnya Allah, ya, dalam uluhiyah, mereka melakukan kesyirikan dalam ibadah, maka mereka tetap dianggap sebagai orang-orang musyrikun yang keluar dari Islam. Coba lihat di surat Al-Ankabut, ya. Di surat Al-Ankabut ini menunjukkan, ya, bahwa tauhid rububiyah saja itu tidak cukup. Kita harus melakukan atau menerapkan tauhid uluhiyah dan juga tauhid asma wa sifat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah." Wahai Muhammad, seandainya engkau bertanya kepada mereka orang-orang musyrikun itu, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Siapakah yang menggerakkan matahari dan bulan? Pasti mereka akan mengatakan Allah. Jadi di sini ada tauhid rububiyah, penciptaan Allah, ada tauhid rububiyah yang berkaitan dengan pengaturan alam semesta. Mereka mengatakan Allah itu yang melakukannya. Berarti mereka juga mengakui bahwa Allah lah yang menciptakan alam semesta, Allah yang mengatur alam semesta. Tapi ternyata mereka tetap dianggap musyrik oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Karena mereka melakukan kesyirikan dalam ibadahnya. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Innallaha bikulli syai'in alim. Allah lah yang melapangkan rizki untuk siapapun dari hambanya yang dia kehendaki. Dan Allah yang memperkirakan kadarnya untuk dia. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian Allah katakan, "Wala in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'an fa ahya bihi al-ardha min ba'di mautiha la yaqulunna Allah." Seandainya engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka orang-orang musyrik itu, siapakah yang menurunkan air hujan dari langit yang dengan air tersebut bumi menjadi subur, menjadi hidup lagi? Seandainya engkau tanya seperti itu, mereka benar-benar akan mengatakan Allah yang melakukan itu. Mereka ada tauhid rububiyah meskipun tidak sempurna, tapi ada inti-inti tauhid rububiyah mereka punyai. Mereka meyakini Allah lah pencipta alam semesta. Mereka meyakini Allah lah yang memberikan rizki kepada mereka. Mereka meyakini Allah yang menguasai, Allah yang mengatur alam semesta. Tapi karena mereka melakukan kesyirikan dalam ibadah-ibadah mereka, yang artinya mereka melanggar tauhid uluhiyah, makanya mereka tetap dianggap sebagai kaum musyrik.